Kejadian pasal 22 ayat 14. Kalau bahasa Inggrisnya kita lihat di situ, the Lord will provide. Jadi Allah yang, nggak usah, karena langsung aja. Karena itulah tema kita kali ini. Namun nats yang akan kita baca, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 juga. Sampai ke ayat 16, maaf. Sampai ayat 16. Baik, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan kepada ibu-ibu ayat yang pertama, nanti dilanjutkan ayat 2 itu kita sambut oleh ibu-ibu semua ya. Sudah semua dapat? 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Baik, saya akan membacakan ayat pertama, nanti dilanjutkan oleh ibu-ibu. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jehovah Jireh. Tadi saya sudah katakan, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara, Allah yang membuat segala sesuatunya menjadi sempurna di dalam hidup kita. Itulah Jehovah Jireh.
Dan pada kesempatan ini ada dua tokoh yang sungguh-sungguh mengagumkan kita secara iman dan tindakan mereka, yaitu Nabi Elia, demikian juga perempuan atau janda di Sarfat itu. Cerita ini bagaimanapun saya kira sudah begitu lekat dan sudah sangat hafal dengan bagian-bagian ini. Karena kita selalu disuguhkan ini dalam bentuk-bentuk cerita waktu kita dulu sekolah minggu, atau bahkan tidak besar kemungkinan diantara kita juga sudah mengajarkan ini kepada banyak orang, atau minimal misalnya kepada anak-anak kalau sekolah minggu. Tetapi justru itulah kita harus selalu kembali dan melihat lagi untuk mengingatkan kita. Kita ini perlu diingatkan, perlu dikuatkan. Karena apa? Gelombang dunia ini dan semua arus-arus pengajarannya itu terlalu sering meninabobokan kita dan hilang seperti hilang ingatan terhadap firman Tuhan yang pernah kita pelajari. Maka ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitulah dalam kitab Ibrani itu. Supaya kita tidak terbiasa untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kurang dan kuranglah selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena itulah kebutuhan kita yang paling utama. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kita tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Nah, ini yang tidak disadari oleh zaman ini. Sekarang orang berlomba-lomba untuk memuaskan semua apa keinginan-keinginannya. Saya pikir dalam satu sisi itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi terluputkan dari pikiran dan hati mereka apa yang kita sebutkan kebutuhan rohani mereka. Nah, kalau hari ini kembali diingatkan kembali akan semua firman Tuhan yang seperti yang saya katakan tadi. Sejak kita di sekolah minggu kita sudah belajar tentang Nabi Eli. Tidak ada di antara kita yang tidak familiar dengan janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini sangat fenomenal sekali karena tindakan-tindakannya yang sangat luar biasa. Sehingga Yesus sendiri memuji perempuan Sarfat itu. Di dalam Lukas pasal yang keempat, mulai dari ayat 22 seterusnya, dia berkata seorang perempuan, seorang janda di Sarfat yang menunjukkan imannya, yang di antara kamu tidak ada orang seperti itu. Demikian Yesus memuji perempuan Sarfat ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, taat dalam keadaan sulit, itulah yang kita perhatikan. Itu nanti di dalam ayat 2 sampai ayat 7, mungkin ayat yang di bawah itu sudah terlalu kecil bagi sebagian ibu-ibu, tetapi itu ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Tidak satu persatu ayat ini yang akan kita lihat, tetapi saya akan memberikan poinnya kepada ibu-ibu di sini. Adalah seorang Elia maksud saya, di dalam keadaan yang sulit, 3,5 tahun, akhirnya hujan tidak hadir. Berapa tahunkah Elia mengalami itu? Pasti di bawah 3,5 tahun. Kita tidak bisa menentukan tepat sekali waktu dia pergi ke sungai Kerit, sungai Kerit itu. Tetapi yang pasti sudah bertahun tidak ada hujan. Di mana-mana terjadi kelaparan. Karena memang di situ keadaannya adalah pertanian. Dan kalaupun tidak pertanian, kalaupun kita katakan sekarang ini negara kita negara industri, juga tidak akan bisa hidup tanpa ada hujan. Karena apa? Bahan baku makanan akan habis segera, 3,5 tahun. Nah, apa yang disuruhkan oleh Tuhan kepada Nabi Eli? Nabi Elia. Bukan sesuatu yang sepertinya rasional. Pergilah ke sungai Kerit di sana. Diam di situ, bersembunyilah di situ. Inilah suatu perintah yang kadang susah dimengerti. Ada-ada saja ini cara Tuhan untuk menyuruh saya. Tetapi apa yang kita baca, Bapak ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekiranya itu masih bisa ibu-ibu baca, maka kemudian datanglah firman Tuhan ayat 2 sampai ayat 3. Kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan
bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Inilah perintah yang tidak masuk akal, yang tidak cocok, sepertinya tidak solusi ini. Ini adalah suatu perintah yang nyeleneh, begitulah kira-kira dalam pikiran kita. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jauh lebih penting bagi kita memastikan apakah ini suara Tuhan, apakah ini Tuhan yang perintahkan dari semua permainan pikiran-pikiran kita. Sekali lagi, ibu-ibu jauh lebih penting memastikan apakah ini suruhan Tuhan daripada logis tidak ini. Cocok enggak ini dengan keadaan? Itulah sesuatu yang kita perlukan. Itulah sesuatu yang sangat-sangat ibu perlukan. Itulah sebabnya sebelum saya semakin dalam mengatakan ini, ibu-ibu perlu seperti pemazmur itu dalam hal ini Daud. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ini tidak otomatis ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ibu-ibu harus mempersiapkan hati dulu. Membiasakan, sekali lagi. Membiasakan untuk boleh dengar-dengaran suara Tuhan. Distorsi atau gangguan yang terjadi itu selalu datang dari sekitar kita. Filsafat dunia ini terus menggerogoti pikiran kita. Ai molosoni sari, molosoni luluan, molosoni bain. Sedia dong kalau kita tidak mengambilnya, kalau kita tidak berbuat, kalau kita saya juga tidak sedang menafikan itu, tetapi sering sekali itu sudah mendominasi pikiran kita. Sementara Tuhan dan tindakan Tuhan, peran Tuhan menjadi sesuatu yang tidak begitu penting. Hari ini kita diingatkan, ibu-ibu jauh lebih penting mengetahui apa yang dimaksud Tuhan daripada kalkulasi pikiranmu. Inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Maka sediakan ibu-ibu waktu untuk berdoa. Sediakan. Pagi, malam, merenunglah. Ada istilah kita bersaat teduh. Iya, barangkali itu adalah istilah yang paling tepat. Teduh dari kebisingan. Teduh daripada kegiatan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Seperti seorang ibu yang mengharapkan bantuan. Dia di bawah sana. Yesus sudah katakan, gak cocok makanan bagimu. Remah-remahnya pun Tuhan. Remah-remah itu untuk anjing lah. Maksud untuk kau? Pernah perhatikan itu? Coba dalami. Ada roti. Mintalah rotinya. Enggak cocok untuk kau itu. Untuk anak-anak. Enggak apa-apa. Remah-remahnya pun juga. Enggak. Untuk anjing itu. Apakah dia menyerah? Enggak apa-apa lah Tuhan. Yang untuk anjing itu pun sama aku. Kayak anjing pun aku, kan gitu. Kasarnya. Tapi Tuhan tertegun loh. Belum kudapati iman seperti ini di antara orang Israel. Dengar. Sediakan waktu. Ada ibu-ibu yang mau. Ini tidak selalu harus begitu. Yang mana yang paling nyaman kepada ibu-ibu? Kadang saya harus ada taman di Taman 2 ya, bukan Taman 2 kali. Yang dikelola ibu apa itu? Ada tempat-tempat kecil di situ kan. Mau pergi aja lah. Atau harus ke apa kali ya? Taman Iman di Tarutu jauh kali ya kan? Keterlaluan. Tapi jangan anggap itu mistis ya. Aku mau mengasingkan diri dulu. Aku mau tinggalkan dulu HP-mu. Jangan bawa HP. Atau kalau harus baca sesuatu di situ, matikan kuotanya ya. Mau di pesawat kali ya. Boleh, jangan dulu ganggu.
Itu yang mau saya katakan di sini. Karena perintah-perintah berikutnya ini yang akan kita lakukan ini lucu, nyeleneh kata orang anak muda sekarang, nggak cocok. Gimana? Kok justru begitu jalan keluarnya? Mana lah itu? Itu kalau sudah kelaparan, ya sudah, mari kita ambil dulu, kita gali dulu tanah ini jauh-jauh supaya bisa mendapatkan air. Kan itu yang lebih cocok. Kalau sudah kekeringan, masa sih pergi ke Sungai Kerit? Iya, Sungai Kerit itu juga sebentar lagi akan habis kok, dan dinyatakan oleh firman Tuhan, bentar lagi habis. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Elia. Elia mentaati perintah Tuhan meskipun itu berarti menyembunyikan diri di tempat sunyi dan bergantung penuh pada Tuhan. Nyatanya datang burung gagak mengantarkan roti. Dari mana? Nah, ada diceritakan. Yang pasti memang Nabi Elia hidup sekian lama di situ. Diantar oleh burung gagak. Kenapa harus ke situ? Dijatuhkan. Kalau kita lihat itu ekspresinya, sepertinya memang diantarkan begitu. Bukan misalnya mereka ambil sesuatu baru berjatuh. Enggak, nyata itu. Sepertinya diberikan itu kepada Elia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang saya ingin katakan. Pastikan apakah ini suara Tuhan lalu taat. Taat adalah sesuatu kata yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kata ini tidak selalu bisa memuaskan pikiran kita. Tidak selalu ada jawaban positif dan logis di dalam pikiran kita ketika diperintahkan. Bahkan sering sekali berlawanan. Apakah Alkitab ini sedang ingin membawa kita supaya tidak menggunakan logika? No. Tetapi Tuhan itu selalu bertindak tepat jauh melebihi akalmu. Dia tahu di Sungai Kerit lah Nabi Elia ini akan bisa terpelihara. Kenapa harus ke situ jauh-jauh Tuhan? Tidak ada instruksi seperti itu dari Elia. Apa kata firman Tuhan? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Dan Elia pun pergi. Nanti akan kita lihat aplikasinya di sini, coba. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini. Tadi sembunyilah di tepi Sungai Kerit. Apa yang kita lihat? Yang pertama, dalam masa sulit, ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Ada orang yang menggambarkan ini seperti ini. Semua bisa naik sepeda? Enggak semua, kebanyakan lah ya. Enggak bisa. Susah lah, tapi tetap saja bisa dapat, intinya di sini. Kalau naik sepeda, kalau kamu udah berhenti, lalu kakimu masih tetap di atas, pasti jatuh. Udah? Pasti jatuh. Ada sih yang jago, tapi tetap aja saya lihat bergerak gini. Bisa berhenti. Itu udah jago sekali itu. Biasanya udah tingkat dunia itu. Bisa sampai berhenti dia. Tapi bagaimanapun gak betul-betul berhenti begini. Pasti agak diputarnya juga sedikit stangnya. Agak berdiri dia kan. Itu sulit sekali. Tetapi yang pasti, mau lambat kamu harus mengayuh. Ada orang yang bisa sangat lambat sekali, tetapi saya lihat pasti harus bergerak. Ada banyak orang yang dalam keterpurukan dan membiarkan keterpurukan itu menggerogoti hidupnya. Dan dia berkata, memang tidak ada lagi jalan. Lalu dia menyerah begitu saja. Dia tidak berbuat apa lagi. Dia sudah habis semuanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan, dalam masa sulit, ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Ibu-ibu disuruh terus melakukan pelayanan. Lakukanlah. Engkau selalu mengingat masalah-masalah itu. Iya, tidak terhindar. Itu adalah memori kita. Itu adalah daya nalar kita. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini sama seperti Nabi Elia. Apakah dia berhenti? Dia bergerak terus. Dia tidak mengundurkan
pelayanannya. Misalnya kalau itu pelayanan, hal-hal yang ingin dilakukan untuk Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukankah aku ini orang yang setia? Demikianlah pernyataan Alkitab tentang Elia. Di antara orang-orang, bahkan termasuk nabi-nabi waktu itu yang ada di Israel, paling tidak itu dalam pikiran Nabi Elia, ternyata nanti akan dikatakan masih ada 7.000 lagi, masih kusiapkan kok, kata Tuhan. Tetapi waktu itu memang tak terlihat oleh Nabi Elia siapapun waktu itu, nabi-nabi yang lain. Dan dia merasa dia sendirilah. Tetapi apakah Elia? Sudahlah, tidak. Dia berjalan. Jangan ya. Ada yang merasa terpuruk, semakin terpuruk kamu di situ, semakin mengurung diri dalam kamarmu, keluarlah, berbuat lagi pelayananmu yang terbaik. Jangan kurangi kualitas pelayananmu. Oh, melihat Tuhan ini sepertinya tidak peduli banget. Dan ingin dia melihat kamu bergerak. Jangan ya, jangan ada di antara ibu-ibu karena masa sulit. Biarlah begitu, aku sekarang ini dalam keadaan perlu dikasihani. Aku sekarang ini perlu adalah orang yang diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Saya melihat itu kasus yang berbeda ya. Nabi Elia akhirnya melihat dirinya adalah berjuang sendirian. Ternyata masih ada 7.000 lagi. Saya pikir waktu Elia berjuang, di mana yang 7.000 ini? Tapi tunggu dulu ya. Lain kali penting ini kita pikirkan. Saya hanya ingin mengatakan, saya ingin masuk sedikit ke tema ini, walaupun nanti balik lagi ke tema kita. Betapa pentingnya kita memperhatikan dan mendukung hamba-hamba Tuhan yang lain. Sesama kita maksud. Tahukah kita pergumulan-pergumulan mereka? Waktu saya pikirkan, kenapa ada 7.000 lagi, tapi Elia benar-benar merasa sendiri. Kalau kami di konseling, itu diingatkan itu. Kenapa kita membiarkan orang yang begitu bergumul, akhirnya harus menjauhkan diri. Nanti Elia ini ada pergumulan tersendiri lagi. Mari kita saling mendukung, memperhatikan. Saya baru mendapatkan satu postingan dari seorang konselor. Banyak di antara orang-orang yang dilayani itu terkadang tidak begitu memerlukan afis kita atau nasihat kita. Dia mengatakan terkadang mereka memerlukan kita mendengar mereka. Mana tahu ada di sekitar kita. Mari kita berikan waktu bagi mereka, mendengar mereka. Jangan terus jago kali kita menasihati. Ibu pula harus begini. Barangkali bukan itu yang dia perlukan. Ya. Dia perlu didengar. Kembali ke topik kita. Inilah yang terjadi kepada Eli. Dia tidak menjadi termenung, tidur untuk bangun lagi, tidur untuk terbangun lagi, menyesali keadaan dan mengumpat apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan langkah yang berat itu, sama seperti yang menggohek sepeda itu, dengan lambat, sudah pelan, tetapi itu pasti jalan, tidak akan jatuh itu. Waktu dia mengatakan sudahlah, maka tidak lama lagi akan jatuh. Prinsip naik sepeda. Sekali lagi, tidak ada di antara kita. Kalaupun merasa terpuruk, saya hanya melempar saja. Mana tahu ada di antara seperti itu. Jangan pernah terpuruk. Bergeraklah. Layanilah Tuhan, memberi yang terbaik selalu kepada Tuhan. Dan Dia akan membalasnya. Tuhan bisa memakai yang tidak biasa untuk menolong kita. Saya sudah katakan tadi, dari mana itu burung gagak? Tidak tahu kita. Sekiranya saya ingin memberikan kesaksian, banyak sekali yang mau saksikan. Tapi sudahlah, ibu-ibu pun saya kira tidak kurang banyaknya menyaksikan yang seperti ini.
Tak terduga kita. Aduh gimana nanti ini? Gimana lah nanti itu? Tiba-tiba sudah datang. Malulah kita sama Tuhan. Otok Tuhan, malu kali lawak ini. Kok gini-gini aja bergumul aku. Udah berulang ratusan kali terjadi. Tapi waktu datang, Ibu Haron datang lagi. Harus malu berulang-ulang kita kepada Tuhan. Kenapa kita takut lagi? Dan Dia akan mengulangi pertolongan yang sama. Amin. Amin. Itu dia. Peganglah dan Dia tidak pernah engkar dengan janji itu. Aku memelihara kamu. Aku yang menyelesaikan permasalahanmu. Tetaplah setia. Itu yang saya ingin katakan kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapapun kita, dengan beragam-ragam pergumulan kita, sekiranya kita diberikan kesempatan satu persatu di sini, saya rasa tidak akan ada orang yang mengatakan tidak punya masalah dalam hidupnya. Termasuk kami yang berdiri di sini. Tetapi kita akan terus melihat betapa Tuhan itu selalu saja ada jalan keluarnya. Luar biasa ini. Dan itu paling nyata diberikan kepada siapa? Orang yang taat. Dan dia bisa melakukan itu dengan cara yang tidak pernah ibu-ibu pikirkan. Sekarang terbatasmu. Dan pikiran kita yang terbatas ini sering mengganggu kita dan membuat kita stres bahkan sampai depresi. Kita kali-kalikanlah pula. Kalau begini nanti pula nggak boleh lagi begini. Inilah nanti inilah ini. Kan sekitar-sekitar ini pikiranmu. Padahal wawasan Tuhan jauh lebih daripada itu. Batas pikiran-pikiranmu ini tetap segini. Tidak ada. Inilah lingkup pikiranmu itu. Dan kamu tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan bisa melakukan dari hal yang tidak biasa untuk menolong. Perhatikan ini, yang ketiga ini. Menarik. Masih bisa ibu-ibu? Mari kita baca bersama-sama. 3 ya. Amin. Amin. Kalau itu udah jalan Tuhan, perintah Tuhan, nggak cocok lagi nih, nggak cocok lagi. Bayangkan ibu-ibu terpuruk, ada sesuatu yang diperlukan oleh kerajaan Tuhan. Ibu memberi lagi, yang nggak cocok lagi nih, nggak cocok lagi nih, nggak cocok lagi nih. Ibu-ibu saya ingatkan, di situ kalau itu udah jalan Tuhan, itulah caranya. Saya buka clue-nya, di situ dia. Ada terpuruk di dalam hal apapun, Lalu ada sesuatu yang mengganggu itu. Dan saya tahu, itulah jalan keluarnya. Mohon maaf, izinkan saya memberikan kesaksian. Dalam beberapa waktu ini, ada kejadian-kejadian yang harus kami memerlukan dana untuk itu. Lalu nomor 2 kami, dia harus belajar lapangan di Malaysia. Dia berangkatkan USU sih. Dan janji, itu kan pendananya dari USU. Baru 3 hari yang lalu, dapat kabar. Oh, dia merepet lah ya, namanya juga anak muda ya, merepet. Inilah USU ini gak bisa terharapkan lah ini. Rupanya dekannya datang sama prodinya ke sana. Iyalah anak-anak, kami bangga dengan kalian berprestasi. Ini pengalaman yang tak ternilai harganya, tak terbayar oleh uang. Jadi sekalipun nanti kalian bayar sendiri, itu yang gak enak. Loh, itu kan tadinya program sana. Lalu dikirimlah itu postingannya itu dengan kita. Gedebak-gedebuk juga ya, gedebak-gedebuk juga. Lalu apakah kita harus berhenti berbuat kepada Tuhan? Mungkin kebetulan saja sehingga saya bisa buat kesaksian ini di depan ibu-ibu. Semalam saya dapat kabar ada seorang yang kita layani. Diberitahu ada keluarga meninggal karena miskinnya nggak ada keluarga yang mau mengakui. Jadi polisi bawa kan? Siapa ini? Diselidiki. Oh itu keluarganya. Akhirnya tahu, polisi pasti bisa tahu. Oh itu keluarganya. Nah ada memang rumahnya. Dibuatlah daba di tengah jalan itu. Lihat dapur itu, Tuhan gimana lah ini. Pergilah aku ke situ, pergilah. Memang kompak sekali
apa itu? Dekat di teladan sana yang saya katakan. Kompak sekali orang-orang itu, Pak. Udah diurus semua. Kenapa tergerak? Karena memang satu marga aku pula. Karena diposting lah di apa kami kan, di grup kami, pergilah aku situ. Baik, kok kamu rutong dong Tuhan ada bertanggung jawab. Oh, iya, aku bilang. Apa-apa. Jauh 80% sebenarnya udah ditanggulangi orang itu semua. Sama keplingnya. Bagus sekali. Saya salut lah mengatakan itu. Tapi saya nggak takut mengatakan, iya. Rasa Tuhan akan buka jalan. Amin. Pasti bukan jalan. Dan bahwa saya tidak sedang ingin menseringkan ini. Sudah dibuka. Waktu saya katakan, iya. Nggak usah lah sesubuhkan. Lalu saya lihat, udah lebih pun daripada yang kita keluarkan, saya keluarkan. Begitulah cara Tuhan. Saya pikir, hendaklah Tuhan mempermalukan kami dalam hal ini. Masa udah mati nggak dikubur? Masa sih Tuhan nulah. Jadi kami pergi ke Sembilangkar B, saya antar sana. Hujan-hujan itulah kami Sembilangkar B. Dan akhirnya selesai semua. Waktu saya lihat, bahkan udah lebih, nanti kita kasih dengan mereka aja yang lebihnya. Bisa tahu mengerti maksud saya? Coba kita baca itu. Saat jalan Tuhan tampak tidak logis, disitulah mujizat pemeliharaan dimulai. Mungkin masih banyak. Saya hanya melempar saja ya, kalau kena kurasa tahu-tahu hamba Tuhan ini ya, memang rata-rata begitunya hidup kita. Nggak usah karena diselidik-selidiki ya kan. Ada masalah, keluarga belum beres, keluarga aku pun belum beres, masa aku melayani orang lain? Nggak logis kan? Aku bereskan dulu lah keluarga aku, kayaknya itulah yang ideal ya kan. Beres dulu semua keluargaku ini, baru aku bisa melayani. Kapan beresnya? Saat jalan Tuhan tidak logis, apa katanya di situ? Disitulah mujizat pemeliharaan terjadi. Amin. Semua dulu kita katakan amin. Amin. Jangan mau terpuruk. Kalau ibu-ibu terpuruk sama seperti pemain sepeda itu, udahlah habislah itu. Dan ada sudah mulai meratapi sebuah ibu, akulah yang paling malang di dunia ya. Selesailah. Ada akan berat ini Tuhan. Tapi seperti Elia, aku harus berjalan ke Sungai Kerit karena di situ penghidupan Engkau buat bagiku. Sekarang kita beralih kepada seorang perempuan memberi dalam keadaan sulit. Cek. Oke. Ingat ya, perempuan ini Elia katakan, buat dulu roti dengan aku. Jawabnya tahu apa? Enggak ada roti sama aku. Tahu itu seperti penolakan itu. Iya, roti memang enggak ada, tapi tepung sama minyak kan ada. Tapi enggak tega juga dia. Diralatnya juga. Hanya inilah setumpuk tepung sama satu buli-buli, tidak penuh lagi itu minyak. Lalu aku mau buat dulu, sekali saja. Setelah itu makanlah kami makanan terakhir. Dan setelah itu apa kata? Matilah kami. Iya loh. Mungkin dihiperbolik. Tidak. 3,5 tahun. Hujan gak datang. Entah dari mana tepung itu sekarang. Mungkin dari tadinya banyak itu. Tetapi pas saat finishnya. Jadi Tuhan ingin menolong perempuan Sarfat dan menolong Nabi Elia juga. Mengapa pas pada saat-saat terakhir ini Elia datang di tengah-tengah perempuan itu. Elia katakan, buatlah seperti yang kau katakan itu, membuat roti itu maksudnya. Tapi aku dulu yang makan duluan. Si Elia ini pun kok kau boleh. Oke, sekarang kita tidak sedang membahas Elia. Kita sedang membahas perempuan janda di Sarfat. Sekarang itu tokohnya. Dan tokoh yang menonjol nanti, yang Tuhan Yesus angkat di dalam Lukas pasal 4,
Ayat 25 sampai seterusnya itu nanti ibu baca ya. Ada perempuan Sarfat ini, janda di Sarfat ini. Buatlah dulu sama aku, nanti baru sama kalian. Ya udah, karena kau yang memerintahkan hamba Tuhan, buatlah. Dibuatlah adonan pertama, makanlah Elia dulu. Ada sisanya sama mereka, makanlah ke mereka berdua. Siangnya, kok ada lagi? Dibuat lagi. Sorenya, malamnya, dibuat lagi, ada lagi. Terus menerus. Tidak disebut sih berapa lama. Sekian lama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu pergilah perempuan itu, perhatikan kata-kata ini ya. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, anak perempuan. Jadi kadang kita salah melakukan perempuannya anaknya, bukan anak perempuan itu. Ya, PA kami sering salah ini. Oh enggak, perempuan anaknya, bukan. Coba perhatikan. Perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu janda itu yang dimaksud, bukan anaknya perempuan, oke? Boleh ya? Boleh ya? Karena sering ini kalau di PA dibahas, perempuan kok anaknya ini, bukan. Dan dia serta anak perempuan itu, anak-anak ini yang menjadi si subjek tadi. Perempuan itu penjelasan, oke, saya kira sudah, hanya supaya jangan salah aja. Mendapat makan beberapa waktu lamanya, tidak sebut, tetapi jelas itu berulang-ulang sampai nanti hujan datang. Mereka kenyang. Janda di Sarfat dalam kelaparan, ia rela memberi yang terakhir untuk melayani hamba Tuhan. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Dan sering sekali ini, tetapi saya tidak akan pernah sungkan membicarakan ini kepada ibu-ibu. Hidup kami terbuka, hamba-hamba Tuhan di sini terbuka, dan saya selalu katakan ini, tanya para staf kita, kami setiap pagi kita tidak boleh menjadi seperti seorang pengemis ya. Walaupun saya tahu, kami saling tahu bagaimana pergumulan satu sama lain. Kita harus tampil di dalam memberi, di dalam menyatakan, jangan dibuat wajahnya melos-melos ya. Saya katakan itu. Ya tanya mereka itu. Tapi ini, makanya saya harus pede mengatakan ini. Tidak ada jalan lain. Ini bukan teologi kemakmuran, bukan. Memberi kepada Tuhan. Membuka jalan berkat. Oh, usah ragu. Perempuan Sarfat ini kurang apa alasan untuk tidak ragu? Coba. Bisa bahas? Alasan apa lagi tidak ragu? Kok dia pula, anakku udah lapar. Sekali ini saja kami makan mati. Kamu pula yang duluan. Tapi apa yang dikatakan? Lalu pergilah perempuan itu. Sorry lah, saya terlalu kecil saya buat untuk ibu. Jadi menyiksa ibu ya. Tapi masih bisa baca? Yang bisa lah, yang bisa opung-opung, yang nggak bisa lagi baca, dengarkan aja. 3 ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Menarik ini. Memberi bukan soal kelimpahan, tetapi iman kepada penyediaan Tuhan. Yayasan kita berdiri dan ditopang bukan karena orang-orang kaya. Terlalu berani saya mengatakan ini? Enggak, saya lihat. Ikuti perjalanan itu. Benar, saya ikuti perjalanan itu.
Tapi mirip dengan 5 roti dan 2 ikan. Berapa sih potensi 5 roti 2 ikan? Kasih makan berapa orang itu? Enggak, aslinya dulu, aslinya. Kalau 5 roti 2 ikan, masa 5 bisa untuk 10 orang itu? 5 orang juga lah ya. Oke lah, rotinya tahu lah, enggak roti seperti itu. Biasanya agak roti kering, bisa ada sih yang besar tetapi rata-rata seperti ini. Oke lah, 5 orang ya. Kekuatan berapa? 5 orang kan? Nah, sekarang berapa? Itu. Yang akhirnya berapa orang makan? 5.000 minimal laki-laki saja. Perempuannya belum dihitung itu. Anak-anak lagi belum dihitung. Nah sekarang yang ingin dikatakan, orang yang selalu terpuruk itu adalah terlalu mengasihi dirinya. Akulah yang perlu, akulah yang perlu, aku saja perlu. Lalu tidak berbuat. Apakah itu soal banyak atau tidak? No. Berapa banyak sih dimakan Elia? Janganlah dulu yang punya mereka kan. Yang diberikan kan kepada yang Elia kan. Kecil lah. Sekali makan ya, sekali makan. Sorenya sekali makan lagi. Pagi, siang, sore, pagi lagi. Loh, terus menerus. Dan ini yang saya ingin katakan. Saya sudah mulai dari tadi. Yang penting kita tahu ini maksud Tuhan. Bukan ini kali-kaliku, inilah akalku, inilah yang kubuat, ini yang kubuat supaya hidupku nyaman, hidupku bisa terjamin. Kamu tidak bisa menjamin hidupmu sedetik pun, selangkah pun kamu tidak bisa. Apakah seorang kaya yang menyimpan gandumnya di dalam lumbung itu, apa yang dikatakan? Tenanglah engkau jiwaku, lihat itu gandum. Dia sedang berharap kepada gandum. Ya, gandum waktu itu adalah sesuatu makanan pokok. Saya ingat sekali itu dulu. Mama saya selalu menyimpan beras itu satu guni. Mulu iket dang arong dak pola ba, ale mulu boros dang arong wah. Jadi begitu dulu prinsip. Jadi itu dalam perencanaan bagus, jadi nggak usah disalahkan. Yang menjadi salah, dia merasa itulah tergantungnya hidup dia. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Gandum sudah banyak, tenanglah engkau jiwaku. Itu lihat gandum itu banyak. Mau orang lain lapar aku tinggal ambil dari perbendaharaan. Hari ini nyawamu akan diambil kata Tuhan Yesus. Untuk apakah itu semuanya? Engkau kira jiwamu bisa dihidupkan oleh itu? Jadi kalau kita masih terus merasa bahwa karena ada punya, ada simpanan, ada deposito, maka bisa memberi atau bisa hidup, salah besar. Dan kalau kunci ini boleh kita dengarkan dari kitab ini, Jehovah Jireh ini, itu mari kita praktekkan dengan baik. Tuhan, 5 roti aja yang kupunya, 2 ikan. Itu pun anak-anak, menurut Yohanes anak-anak yang memberikan itu. Kalau di dalam kitab Lukas, Matius enggak disebut. Anak-anak yang memberikan itu. Ya memang sebegitulah ya, ransumnya ya, bentotnya. Diberilah kepada Tuhan. 5.000 orang sekaligus loh makan, kenyang. Sisa lagi, berapa? 12 bakul. Kemana yang 12 bakul itu? Nah, biasanya dia apa? Orang firman Tuhan nggak bahas, kita yang bahas-bahas ya kan? Itu untuk apa lah itu? Dia orang firman Tuhan. Yang pasti itu lebih. Dia ingin mengatakan tidak berkekurangan. Minimal berarti mereka kenyang. Sekiranya nggak kenyang masih ada sisa. Orang lebih netap bukan biasa kita gitu kan? Kami mau pemuda begitu, dipersiapkan 50, rupanya yang datang 40 makanan ya. Lalu anak-anak muda ini kan ada yang kuat. Jadi itu biasanya para pengurus di situ. Siapa yang mau nambah lagi ya? Kalau betul-betul udah kenyang ini, masih ada nanti sisa 3 biji lagi di situ. Ini namanya betul-betul semua udah kenyang ini. Ada sisa 12 bakul kok. Nah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibu-ibu aplikasinya bagaimana ini? Sorry,
saya percepat. Ketaatan selalu diikuti pemeliharaan Tuhan. Amin. Taat. Aku yang bertanggung jawab. Maka dia bukan Bapa yang sembrono. Dia bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia menyuruh, maka dia memperlengkapi. Kalau dia meminta, maka dia pasti membalaskannya. Dia tidak akan memberi kepadamu ular ketika kamu meminta ikan, jangan roti. Selalu saja saya koreksi itu. Tidak memberikan batu ketika meminta roti. Apa maksudnya itu? Dia selalu memberi yang terbaik, yang pas, tepat bagimu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibu-ibu harus lihat bahwa Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan. Dikatakan firman Tuhan, ketaatan selalu diikuti pemeliharaan Tuhan oleh Jehovah Jireh. Memang berkat bukan hanya berupa materi, tetapi juga damai sejahtera, kelimpahan rohani, dan kesetiaan Allah yang nyata. Disitulah kita bisa bernyanyi nyaman. Sonangdo, sonangdo, di pasonang totong rohakon. Nyamanlah, nyamanlah. Nyamanlah, nyamanlah jiwa-jiwaku. Seperti burung di tengah badai, tetapi dia ada di lekuk batu. Badainya terus menghantam di sana kiri kanan. Sekali-sekali hembusan itu masuk ke dalam. Tetapi justru disitulah dia nyaman. Kesejukan terjadi dan suara-suara itu menjadi adalah harmoni yang membuat dia bisa nyaman. Seperti kita mendengarkan nyanyian-nyanyian, pujian dan keagungan. Kita bisa nyaman di tengah-tengah badai. Ibu-ibu, Tuhan tidak sedang berkata, tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, tidak ada akan terjadi bagimu yang susah. No, bukan. Tapi aku memberi kekuatan kepadamu. Justru itu adalah sebuah rangkaian harmoni, lagu-lagu yang sangat indah yang akan kamu lihat. Dan kamu akan nyata melihat Tuhan. Ini yang tidak mungkin harap itu, Tuhan balikkan jadi bisa. Tidak pernah itu dialami orang yang datar-datar saja. Ya memang begininya hidup ini, begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita ada di dalam gelombang itu, lalu Tuhan memberikan kepada kita jawaban-jawaban itu, kita akan tersenyum melihat Tuhanku adalah pemain yang sangat-sangat unggul. Dia tidak pernah lalai memelihara anak-anaknya. Amin. Ibu-ibu, ada pergumulan-pergumulan, jangan menyerah. Sebenarnya itu yang saya ingin katakan. Jangan terpuruk, berjalanlah, berjalan. Tuhan akan menunjukkan kepadamu langkah-langkah dan hal-hal yang akan diperbuat. Penutup. Pertama, dalam kisah Elia dan janda di Sarfat, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi dan memelihara di tengah-tengah kekurangan. Di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang penuh dengan gejolak dan hal-hal yang tidak mungkin kita akan ceritakan satu persatu pada kesempatan ini. Ibu-ibu ambil saja di dalam masalah kehidupanmu yang sulit dan berat itu. Tetapi hari ini kita belajar tentang Jehovah Jireh. Jehovah yang mencukupkan, Jehovah yang akan membuat segala sesuatunya baik, indah pada waktunya. Itulah yang kita lihat di dalam peristiwa yang kita sudah baca ini. Bukan tidak ada masalah. Sudah nyaman kok si Elia. Udah kan mulai nyaman kan? Di Sungai Kerit itu ya. Tinggal tenang kan? Mau minum ambil dari Sungai Kerit. Roti datang dari atas oleh burung gagak. Ini udah terlalu nyantai ini. Udah terlalu tenang ini. 3,5 tahun keringlah
kering. Itu ayat 7 kan? Kering loh. Sungai Kerit itu. Apa-apaan nih Tuhan ini? Ternyata Tuhan ingin mengarahkan dia ke tempat yang lain. Ibu-ibu kalau ada keterpurukan, lihat apa maksud Tuhan di sini. Jangan terus mengumpat Tuhan, jangan terus menyesali Tuhan. Amin. Tuhan apa maksudmu di sini? Itu adalah sesuatu tindakan yang sangat-sangat diharapkan oleh Tuhan. Kita dengar suara Tuhan dari semua peristiwa-peristiwa itu. Jangan sempat kau di situ menjadi terlalu nyaman kau di situ anakku. Terlalu menjadi tidak berproduktif lagi kau. Atau menjadi sombong kamu di situ. Bisa aja. Aku tidak mau mendengarkan kesombongan. Kering loh. Sekering itu. Dan mana Tuhan memelihara selama ini? Nabi Elia. Barangkali begitulah wajah Elia ya kalau kita bayangkan ya. Kalau dianggap Tuhan itu di atas. Apa-apaan ini? Tapi firman Tuhan katakan memang Tuhan buat itu. Supaya dia bergerak ke Sarfat. Ada sesuatu yang mau memeliharamu di sana kuat. Dan ada peristiwa yang mau terjadi dengan perempuan Sarfat itu. Apapun dalam hidup ibu, apapun ekonomi, keluarga, dan yang lain-lain, hari ini kita diingatkan, Tuhan ada sesuatu yang ingin Engkau katakan. Itu yang perlu ibu-ibu cari. Daripada mengeluh dan menyesali Tuhan, bahkan itu kamu mempersalahkan Tuhan dari semua kehidupanmu. Dengan pergumulan-pergumulanmu. Hari ini katakan, apa ya yang Tuhan ingin katakan? Tuhan ku terima itu. Itulah anak-anak Tuhan. Yang kedua, kalau kita membaca nats ini, 17 ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau kita lihat ini apa kira-kira poinnya? Ketaatan dan iman membuka jalan bagi mujizat. Tadi sudah, ini karena penutup saja. Ingat ya, ketaatan dan iman membuka jalan bagi mujizat. Ingat waktu bangsa Israel menandu tabut perjanjian itu, Sungai Yordan sedang meluap. Kalau Sungai Yordan itu meluap, jangan kira-kira seperti Sungai Deli ini. Itu sungai yang besar sekali, mungkin bandingannya Kapuas kali ya. Sungai Kapuas kali ya. Meluap, berarti sedang banjir. Kalau Sungai Deli itu di depan rumah gubernur. Itu kalau saya dulu bawa anak-anak ke sana karena sekolah di dekat situ. Kalau biasanya ya jauh lah. Tapi kalau banjir memang naik dia sampai ke atas. Nah itu belum besar kali. Jadi bisa bayangkan Sungai Yordan lagi meluap. Lalu mereka mau lewat. Apa yang dikatakan Tuhan? Melangkah. Lalu yang di depan itu akan berkata begini, ya suruh dulu lah Tuhan baru melangkah. Masa melangkah seperti ini? Ya ada saja lah Tuhan ini. Mungkin kalau dia suka tertawa. Kalau suka berungut-ungut, ini saja perintahnya ini. Tapi tidak loh, dalam keadaan meluap itu, mereka langkahkan kakinya. Tuh, di situ surut. Apa pelajaran apa yang kita dapat di sini? Taat, sekalipun itu di luar akalmu, sekalipun itu tidak. Kalau sudah Tuhan yang suruh, lakukan. Siapa di antara ibu-ibu yang selama ini sudah mulai berkomitmen? Komitmen apapun. Aku mulai tahun depan, aku mau memimpin kelompok kecil lah. Setelah lihat, aduh kelompok kecil itu harus datang kita jam 3, apalagi nanti, aduh kayak mana lah ya, capek lah. Setelah tahun depan, itu tantangan itu, saya tahu persis itu. Udah usah lah. Udah komitmen, kita harus PA ya. Tapi, aduh, ada pula tontonan telenovela, nggak tahu apakah ibu-ibu masih suka telenovela atau Korea, nggak tahu lah. Ada seperti ini.
mulai hari ini kikis. Kikis ya, kikis. Kikis. Saya mendapati orang mau berjanji dalam hatinya, nanti kalau udah ada penghasilanku gini, aku akan mempersembahkan ini. Baru ada almarhum itu Yusuf Roni, dia berkata, dulu waktu gajinya 1 juta dikasihnya 100.000, setelah 5 juta dikasihnya 500.000, setelah 10 juta mulai berhitung, banyak kali 1 juta sama Tuhan. Tapi menjadi 100 juta, dalam bukunya kan ada itu. 10 juta untuk Tuhan, banyak kali. Enggak lah ya. Lalu datang Tuhan, ya udahlah, 1 juta lah penghasilanmu. Karena waktu 1 juta sendiri kan. Setelah 100 juta, kenapa hitung-hitung kalau 100 juta, 10 juta dihitung. 90 juta udah sama kamu. Dulu kamu waktu 1 juta kok kasih kok 100.000. Masih 900.000 penghasilanmu kan, sama kau kan. Sekarang udah 100 juta, kau tahan-tahan. Maka kata Tuhan, udahlah 1 juta lagi penghasilanmu kata ya. Memang lucunya kita cara berpikir kita ini dengan Tuhan. Dan ada orang-orang yang mulai menyisihkan, disisihkannya. Gak setia dia, bertumpuklah 1 bulan. Bulan depan ada pengeluaran. Bulan depan aja lah Tuhan ya, keluarkan dari sini. Bulan itu psikologi uang itu, kalau udah masuk susah keluar. Ketaatan dan iman membuka jalan bagi mujizat. Kemana Tuhan? Masa aku langkahkan, masih meluap ini sungai, langkahkan. Bagaimana itu kurang bisa kita. Tapi katanya langsung menyusut. Tuh terbelah. Stop yang di sana, yang di sini habislah tentu kok ini kan. Kok bisa? Ini udah tingkat Tuhan ini, nggak usah tanya, kok bisa? Orang Tuhan menciptakan bintang, jadilah. Jauh lebih mujizat itu daripada menghentikan sungai kok. Ada yang pernah belajar fisika di sini? Pelajarilah. Menciptakan bintang, jadilah, dinamainya lah bintang-bintang itu maka jadi. Itu kenapa kita tidak persoalkan? Apalagi lah menghentikan sungai seperti, apalagi lah menghadapi hidupmu yang tidak seberapa itu. Sorry, agak sepele buat ya. Pak Ramlan ini nggak tahu masalahku, sepele kali. Iya, karena saya sedang berbicara tentang Tuhan. Bagi dia itu tidak terlalu besar. Amin. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang mau kita lihat di sini? Tetaplah taat. Sekali lagi, tetaplah memberi, tetaplah percaya, tetaplah melayani. Apalagi tetap apalah? Tetaplah berbuat baik. Ada orang gak cocok dia lagi berbuat baik, terus awak berbuat baik dengan dia, tapi gak pernah dia mengatakan, itu bukan ngomongan anak-anak Tuhan itu. Saya banyak baca itu di dalam sosial media ya. Ya sudah, kalau gak mau diberbuat baik lagi tinggalkan, dia itu toksik bagimu. Aduh, dan seakan-akan itu benar. Banyak sekali berkeliaran itu sekarang di media sosial. Dan ibu-ibu jangan-jangan sudah ada mulai. Iya, memang untuk dia harus jaga jarak aku. Ada? Mulai? Jangan ya, jangan. Kalahkanlah kejahatan dengan, kalau mau berkat, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Aku tidak akan pernah. Ideku itulah kejamnya, dia omonginya aku nggak pernah. Setiap aku datang terus gini dia, senyumi lagi. Itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Halo dak, cantik kali. Udah. Aku nggak suka yang gitu-gitu. Ada apa lidaku ini? Terserahlah. Entah gimana lah gaya ibu ya. Mungkin ada salah ibu dan yang lain. Mungkin harus curhat dengan dia. Apa kira-kira ide ya? Kekurangan. Jadi jangan ada musuh-musuh siapapun. Amin. Jangan ada anak-anak Tuhan musuhnya. Ada yang menjengkelkan, ada. Tapi tidak boleh itu menjadi musuh kita. Sudah jengkel. Tapi jangan sampai matahari terbenam, jengkelmu masih ada. Oke lah, nggak usah ditafsirkan berarti besok harus. Maksudnya itu segera mungkin. Ya, segera mungkin harus diselesaikan. Amin. Ini ya,
tetaplah taat, tetaplah memberi, tetaplah berbuat naik, tetaplah percaya. Masih bisa kita tambahkan. Yang saya maksudkan, jangan jadi berhenti terpuruk karena ada masalah. Aku walaupun menggoek sepeda ini sudah lemah, aku goek terus, kalau tidak jatuh aku ini, kalau tidak akan terlempar. Seperti yang saya katakan, tidak ada orang yang bisa tetap berdiri dengan tidak berjalan. Ada orang yang pintar bisa tidak ini, tapi saya tetap juga saya melihat gini. Coba nanti di sharing di YouTube ya. Sepeda berhenti. Apakah betul-betul berhenti? Enggak. Saya tetap ada lihat di beloknya sih gini. Itu pun udah jago-jago kali. Tidak ada yang benar-benar berhenti. Kalau berhenti pasti jatuh. Amin. Kalau ibu terputuk, tidak tetap taat, tidak tetap memberi, tidak tetap percaya, tidak tetap berbuat baik kepada siapapun, selesailah kita. Tidak ada lagi benteng pertahanan kita. Aku harus tetap, aku ini anak Tuhan, aku ini sudah ditebus. Kadang bisa memotivasi diri gitu. Aku udah berbeda dengan orang lain. Aku tahu mereka itu sangat begitu, tapi aku udah berbeda. Udah habis. Marilah kita menundukkan kepala. Ibu-ibu, lihatlah Elia. Lihatlah Sarfat. Dalam kasus ini tidak ada alasan bagi mereka untuk taat. Hitung-hitungan mereka justru terbalik. Tapi ketika mereka dengar suara Tuhan dan perintah itu, ada pergolakan dalam pikiran perempuan Sarfat itu sempat. Kami tidak punya roti. Hanya kata itu pun melambangkan itu. Minyak dibuli-buli dan tepung yang hanya segenggam ini. Ya, kita adalah orang-orang yang bergumul di dalam pengalaman-pengalaman itu. Apa yang saya ulang-ulang dari tadi? Jangan terpuruk. Terus. Ketika kamu terpuruk, bayangkan saja. Ada satu peristiwa dalam suatu ruangan menghidupkan genset. Ternyata CO2-nya itu mulai menggerogoti, masuk di dalam saraf mereka. Itu membuat tertidur. Untuk orang-orang yang tahu, dia harus segera dan dia tidak mau tidurnya itu. Dia harus segera keluar bagi yang tahu. Tapi orang tidak mengerti, dia kirain itu adalah suatu kepasrahan. Dan larut terus. Kejadian seperti ini sering sekali terjadi. Dan matilah. Mungkin keadaan-keadaan di sekitar kita membuat itu. Sekali lagi saat katakan seperti penutup tadi. Tetaplah taat.